Indonesia memang dikenal punya segudang cerita mistis yang sangat menyeramkan. Bahkan, ada banyak sekali karakter hantu yang menjadi mitos tua di tengah-tengah masyarakat kita hingga sekarang. Salah satunya adalah sosok hantu yang diberi nama Wewe Gombel. Hantu ini dipercaya punya perawakan seperti wanita dan memiliki payudara besar serta menggantung. Cerita menakutkan yang sering mengiringi Wewe Gombel adalah soal aksinya yang suka menculik anak menjelang maghrib. Alasan itulah yang membuat banyak orang tua zaman dulu menyuruh anaknya untuk lekas pulang saat sore sudah mulai menjelang. Dan makhluk mengerikan lainnya ialah genderuwo. Dalam pengucapan bahasa Jawa, genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia yang mirip dengan kera, yang bertubuh besar dan kekar, dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa, khususnya orang Sunda menyebutnya Gandaruwo, dan orang Jawa umumnya menyebutnya genderuwo. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Bisa diakibatkan karena bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, atau kecelakaan, sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Ya, itu adalah segelintir dari asal-usul Kolong Wewe dan genderuwo. Namun yang Mang Ber ingin bawa di sini adalah sebuah cerita mistis dari Pulau Jawa, tepatnya di Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, dengan cerita rakyatnya yang sangat terkenal, yaitu Laweung Bakeko. Penasaran seperti apa ceritanya? Saksikan video ini sampai habis. Di Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, tersebutlah seorang tokoh dengan kesaktiannya yang berjulukan Ki Buyut Radi. Kesaktiannya cukup tersohor di sekitaran desa. Sampai satu ketika, desa dihebohkan dengan banyaknya anak yang hilang. Setelah beberapa hari, anak-anak itu ditemukan di tempat kawasan yang tidak masuk akal, menyerupai di atas pohon, di kebun singkong, di hutan, dan di kawasan lainnya. Penduduk desa percaya bahwa itu adalah ulah Kolong Wewe. Ya, Kolong Wewe, yakni makhluk mistik dengan wujud yang sangat menyeramkan. Wajahnya begitu angker, dengan buah dada yang menjulur ke perut. Namun penduduk desa percaya, ketika melaksanakan aksinya, Kolong Wewe merubah wujudnya selayaknya orang yang renta, sehingga anak-anak yang akan menjadi korbannya mau mengikuti keinginannya. Mendengar kehebohan yang terjadi di sekitar desanya, Ki Buyut Radi tidak tinggal diam. Saat segerombolan makhluk mistik mendatangi desa itu, Ki Buyut Radi menghadangnya di tengah jalan. "Hei manusia, beraninya engkau menghadang kami," teriak salah satu makhluk yang berwujud tinggi besar, hitam dengan mata merah menyala, yang ternyata ia adalah genderuwo. "Saya tidak ingin mengganggu kalian kalau kalian tidak mulai berbuat ulah di desa kami," jawab Ki Buyut Radi. Sesosok makhluk lainnya yang ternyata Kolong Wewe menghampiri Ki Buyut Radi. "Hei manusia, pergilah kamu dari jalan kami, atau kami akan menghajarmu habis-habisan," ujar Kolong Wewe. "Saya tidak akan pergi dari sini. Kalianlah yang harus meninggalkan desa kami. Jangan ganggu warga kami," jawab Ki Buyut Radi. Mendengar balasan itu, para makhluk itu semuanya murka. Mereka tidak terima dengan jawaban Ki Buyut Radi. Mereka serentak menghajar Ki Buyut Radi, namun di luar dugaan mereka. Ternyata Ki Buyut Radi cukup sakti untuk mereka kalahkan. Bahkan para makhluk itu harus bersusah payah menyelamatkan diri mereka. "Ampun, ampun," kata genderuwo dengan sangat kesakitan. "Kami menyerah, kami tidak akan mengganggu desa ini lagi," timpal Kolong Wewe. "Baiklah, kalian akan saya ampuni.
Tapi dengan satu syarat, kalian harus segera meninggalkan desa ini, jawab Ki Buyut Radi. Kalian juga dilarang mengganggu penduduk di desa lain. Kalau itu dilakukan, maka kalian akan berhadapan lagi dengan saya, lanjut Ki Buyut Radi. Baiklah, kami tidak akan mengganggu penduduk desa. Tapi kini, kemana kami harus pergi? Tanya Genderuwo. Pergilah kalian ke hutan di ujung desa ini, dan jangan pernah kembali lagi, jawab Ki Buyut Radi. Baiklah, kami akan pergi ke hutan, tapi kami memiliki satu syarat. Penduduk desa dilarang memasuki wilayah kami. Kalau terdapat di antara mereka berani memasuki wilayah kami, maka kami akan mengganggu mereka kembali, ujar para makhluk itu. Maka semenjak ketika itu, desa terbebas dari gangguan para makhluk halus. Begitu juga dengan penduduk desa, tidak pernah ada yang berani memasuki hutan kawasan para makhluk itu tinggal. Namun sangat disayangkan, beberapa puluh tahun kemudian, dengan aneka macam kemajuan yang ada, penduduk desa seolah melupakan kisah Ki Buyut Radi. Banyak di antara mereka yang berani memasuki hutan kawasan tempat makhluk halus itu tinggal. Hutan itu kini memang mulai tidak terlalu luas, walau begitu masih tetap saja terlihat menyeramkan. Hutan yang kini berada di desa Cimaung masih dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar, termasuk semak bambu yang ujung batangnya saling bersatu. Terdapat sebuah jalan setapak di dalam hutan tersebut. Jalan tersebut berupa lorong yang menembus batu cadas, dengan sisi kiri kanannya berupa dinding curam yang dipenuhi aneka macam jenis pohon. Di atasnya tertutup rimbunnya ujung pohon bambu yang saling menyatu, sehingga lorong tersebut tampak begitu gelap. Kondisi tersebut menyebabkan aroma mistis yang begitu terasa sangat mencekam. Konon katanya, kalau melewati hutan tersebut seorang diri, maka akan terdengar bunyi-bunyian aneh. Mulai dari bunyi tangisan lirih seorang wanita yang begitu sedih, yang sesekali diselingi bunyi burung hantu, juga aneka macam bunyi lainnya yang sangat menyeramkan. Dan yang paling sering terdengar yakni bunyi keek dan kok. Suara itu biasanya muncul mengikuti irama langkah kaki seorang yang melewati hutan tersebut. Setiap langkah diikuti dengan bunyi-bunyian tersebut. Saat langkah melambat, bunyi kek dan kok pun ikut melambat. Begitu pula sebaliknya ketika langkah dipercepat. Mungkin itu adalah ulah dari makhluk halus yang dulu diusir oleh Ki Buyut Radi. Karena seringnya mendengar bunyi kek dan kok ketika melintasi hutan, maka penduduk desa memberi nama hutan tersebut dengan sebutan Leweung Bakekok atau hutan yang berkokok. Kisah perihal mistisnya Leweung Bakekok tidak terhenti hanya pada bunyi-bunyian asing dan yang menyeramkan itu. Dikisahkan pada tahun 1940-an, seorang laki-laki setengah baya yang berjulukan Kiming, berprofesi sebagai pembuat sapu ijuk, berani memasuki ke dalam hutan tersebut untuk mengambil ijuk dari pohon aren. Saat sedang asik mengambil ijuk di atas pohon aren, sayup-sayup terdengar bunyi-bunyian yang begitu aneh dan bersaut-sautan. Semula tidak ia hiraukan, sebab sedang asik menuntaskan pekerjaannya. Namun tak usang berselang, bunyi tersebut terdengar semakin terperinci dari arah belakang dan berbaur dengan bunyi lengkingan tonggeret. Ketika ia menoleh ke arah bunyi tersebut, betapa kagetnya ia. Dua sosok makhluk bertubuh tinggi besar dengan mata merah menyala bangun dan menatap ke arahnya, seolah memberi arahan bahwa mereka terganggu dengan kehadiran Kiming. Kedua makhluk itu bagaikan raksasa berambut gimbal berwajah angker. Satu di antaranya lebih menyeramkan, dengan buah dada yang sangat besar menjulur ke arah perut. Mungkin inilah Genderuwo dan Kolong Wewe yang dulu dikalahkan Ki Buyut Radi. Kiming begitu terkejut dengan kehadiran dua makhluk itu. Baru kali ini ia bertemu makhluk halus yang menyeramkan. Hampir saja ia terjatuh dari pohon aren. Sejenak ia menoleh ke arah pijakan. Ketika menoleh ke arah makhluk tadi, ternyata dua makhluk itu sudah menghilang. Kiming langsung bergegas pulang. Setibanya di rumah, bayangan menakutkan dua makhluk tersebut terus menghantuinya, seakan terngiang bunyi makhluk tersebut di telinganya. Ia pun menceritakan insiden tersebut kepada anak dan tetangganya untuk memperoleh citra betapa seramnya makhluk yang ia lihat itu. Dibantu anak dan tetangganya,
dibuatlah model genderuwo sebesar yang ia lihat. Model tersebut ia buat dari anyaman bambu yang di dalamnya sanggup dimasuki oleh seorang seumuran dewasa, sehingga sanggup dimainkan menyerupai layaknya makhluk tersebut. Wajah model genderuwo tersebut terbuat dari topeng kayu lame dan dicat merah gelap. Model ini dibuat sepasang, satu menggambarkan genderuwo dan satu lagi kolong wewe. Makhluk buatan Kiming pun amat menarik perhatian penduduk desa. Tidak hanya penduduk sekitar yang ingin melihat, banyak penduduk desa lain yang datang sebab ingin melihat makhluk buatan Kiming tersebut. Sejak ketika itu, makhluk buatan Kiming menjadi terkenal dan orang-orang menyebutnya dengan sebutan Wewe Ki Kiming, sebab dibentuk oleh Kiming. Pada perkembangannya, Wewe Ki Kiming dijadikan sebagai tontonan pada beberapa bazar atau arak-arakan, menyerupai pesta ijab kabul atau khitanan. Namun ketika ini, Wewe Ki Kiming sudah jarang dijumpai di masyarakat Cikeusal sebab tergerus oleh zaman. Sedangkan misteri Lewung Bakekok dengan ragam mistisnya masih terasa sampai sekarang. Sekian, terima kasih, saya Bertus pamit undur diri.